Pemilihan kepala daerah serentak baru akan digelar pada November mendatang. Namun, sejumlah partai sudah mempersiapkan jagoan yang akan berlaga. Salah satu pemilihan kepala daerah yang menjadi sorotan dan kerap menuai perhatian adalah pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah. Belakangan muncul kabar bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Irjen Pol Ahmad Lutfi yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Kabar itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya di sebuah mal di Solo, Jawa Tengah. Setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya, Setio Wisnu Broto, Setio mengklaim telah mendapat arahan dari Jokowi ihwal dukungan kepada Ahmad Lutfi untuk berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru di mata Jokowi. Irjen Pol Ahmad Lutfi pernah menjabat sebagai Wakil Kapolres Solo saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo beberapa tahun silam. Benarkah sudah ada restu yang diraih Ahmad Lutfi? Oke, silakan Pak. Ini kan masuk bursa cagup Jawa Tengah ya, Pak. Ini bagaimana Pak? Kalau memang itu aspirasi masyarakat yang masyarakat menilai, tetapi selama ini saya masih dinas ya kita melaksanakan kegiatan dinas ya. Tapi nanti Pak, sejauh ini tadi Bapak udah membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain belum sih Pak? Belum. Karena masih menjabat sebagai betul. Tapi nanti Pak kalau memang nanti diusung nih Pak sebagai cagup, Bapak berarti akan melepas jabatan dari kepolisian? Ya jelas dong. Atau dalam jangka waktu dekat akan mundur dulu pada kepolisian untuk nanti lihat situasi ya. Makasih ya. Nama Ahmad Lutfi secara perlahan memang sudah mulai muncul di survei terkait sosok yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas di Jawa Tengah. Lembaga Survei Indonesia merilis peta elektoral sementara di Jawa Tengah. Hasilnya, nama Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep berada di atas. Lantas, seperti apa peta elektoral di Jawa Tengah dari lembaga survei? Akankah nama-nama yang mengemuka bisa menjadi jawara di Pilkada Jawa Tengah? Akankah mereka yang dekat dengan Presiden Joko Widodo bisa menguasai kandang banteng? Tim TV One mengabarkan. Akankah geng Solo unggul di kandang banteng? Inilah pertanyaan yang menyeruak yang mengemuka menjelang Pilkada Jawa Tengah. Siapakah geng Solo? Geng Solo ini kemudian berisikan nama-nama yang diafiliasikan ataupun juga disebut di backup dekat dan juga mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Lalu di manakah kandang banteng? Kandang banteng tentu saja di Jawa Tengah yang selama ini disebut sebagai markasnya PDIP, di mana suara PDIP begitu kuat di sana. Lalu dalam Pilkada mendatang, apakah kemudian sosok-sosok yang didukung oleh Presiden Joko Widodo bisa merasakan Jokowi efek dan juga bisa meraih kemenangan di daerah yang disebut sebagai kandang banteng markasnya PDIP. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, nanti kita akan dapatkan juga hasil survei dari LSI akan kita bahas, tapi kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari pengamat politik. Sudah hadir di samping saya Mas Hensat atau Mas Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Hensat. Baik. Dan juga di daring ataupun juga secara daring ada narasumber yang akan bergabung dan juga memberikan pandangannya. Dari LSI sudah hadir ada Bang Yus Kesnawas. Selamat malam Bang Yus. Mbak Putri. Baik, kemudian juga sudah hadir pula mewakili dua partai, itu PDIP dan juga P3. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro dari PDIP. Selamat malam Mas Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga dari P3 sudah kehadiran kita Mas Awi, Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Awi. Waalaikumsalam Putri. Baik, nah kita akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Bang Yus untuk bisa menginformasikan kepada kita sebenarnya ada temuan menarik apa dari hasil survei LSI. Beberapa nama yang menjadi kandidat teratas ataupun juga mendapatkan suara teratas ini kita sudah sempat tayangkan tadi. Mulai dari Kaisang Pangarep, kemudian juga Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Tapi kemudian ada fakta-fakta menarik termasuk juga apa yang menyebabkan nama-nama ini menjadi begitu unggul. Bang Yus bisa jelaskan kepada kita. Silakan Bang Yus. Oke, terima kasih Putri. Yang pertama, ada 3 hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah saat ini peta politik di Jawa Tengah itu masih sangat cair. Selisih antar kandidat itu sebenarnya belum terlalu jauh, belum terlalu beda signifikan. Memang ada kombinasi yang menarik di situ ketika
misalkan nama Kaisang belum dimasukkan ke dalam simulasi kandidat, maka sebagai contoh di simulasi 3 kandidat, Irjen Pol Ahmad Lutfi, Pak Bambang Wuryanto atau Pak Bambang Pacul, dan kemudian Gus Yassin, Taci Yassin Maimun, itu perbedaan suaranya tipis-tipis saja gitu, masih ada di sekitar 28,2, 19,6, dan 26%. Itu yang kita temukan. Nah, yang menarik adalah kemudian ketika nama Kaisang dimasukkan ke dalam simulasi, maka elektabilitas Kaisang per hari ini itu melebihi elektabilitas Pak Ahmad Lutfi gitu, yang tadinya selalu memimpin ketika dilakukan simulasi dengan berbagai nama. Kemudian ketika nama Kaisang dimasukkan, itu mengubah peta politiknya, yang kemudian disalib oleh Mas Kaisang. Yang paling penting adalah hal lain yang ingin digarisbawahi, bahwa Jokowi Effect itu terasa di dalam survei yang kami lakukan kali ini, di mana ketika kami menanyakan masyarakat yang puas dan kita cross-check dengan dukungan terhadap kandidat, maka mereka yang puas cenderung akan mengalihkan dukungannya itu kepada 1 itu Mas Kaisang, 2 itu Pak Ahmad Lutfi, yang memang diasosiasikan dekat dengan presiden seperti yang tadi dikemukakan dalam VT sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa memang pengaruh Presiden Jokowi di Jawa Tengah yang juga home base Banteng di Jawa Tengah ini cukup terasa gitu, dan ada split voting di sana, di mana sebagian dari mereka yang mendukung atau memilih PDIP itu juga memilih calon-calon yang diasosiasikan dekat dengan Presiden Jokowi, meski ada juga yang mendukung calon asli dari PDIP seperti Pak Bambang Pacul. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, Mbak Putri. Baik. Bang Yus, ini kemudian diajukan 6 nama yang bisa dipilih oleh masyarakat dalam survei ini. Apakah kemudian diadakan juga atau sempat ada survei untuk pilihan nama terbuka dan juga sudah ada hasilnya mengenai hal ini? Ya, untuk top of mind itu saat ditanyakan, yang pertama itu masih dipegang oleh Pak Ahmad Lutfi, namun memang angkanya masih sangat kecil gitu, Mbak Putri. Dan kemudian kita simulasikan juga ke 21 nama. Ya, baik, silakan dilanjutkan. Kemudian, kemudian kita cek juga ke 21 nama, dan kemudian 6 nama, 3 nama, itu nama Pak Ahmad Lutfi itu masih salah satu yang tertinggi, tapi itu tadi begitu variabel Mas Kaisang dimasukkan ke dalam simulasi, dia elektabilitasnya melampaui Pak Ahmad Lutfi seperti itu. Baik. Mbak Putri. Baik, Mas Hensa, tingkat kepuasan Jokowi di Jawa Tengah ini begitu besar, begitu terasa sehingga mempengaruhi pilihan mereka, sehingga ketika Kaisang Pangarep dimasukkan, itulah yang kemudian menjadi pilihan masyarakat, setidaknya dari survei sementara. Mas Hensa. Ya, sebetulnya banyak variabel ya kalau di Jawa Tengah ya. Yang pertama sangat mungkin kita harus juga berhitung tentang persaingan antara Pak Joko Widodo dengan PDI Perjuangan di sana. Memang jadi luar biasa challenge-nya buat PDI Perjuangan di sana, karena di satu sisi itu adalah kandang mereka, tapi di sisi yang lain juga kandangnya Pak Jokowi. Dan itu sangat berpengaruh. Misalnya Solo misalnya ya, ada nama-nama yang bukan dari Banteng tapi juga kuat. Misalnya ada Bre yang didukung oleh Mas Gibran, kemudian ada Sekar Tanjung juga, yaitu sama dua-duanya bukan dari PDI Perjuangan tapi namanya juga tinggi. Ada juga nama-nama Jalan Tengah yang tidak berasal dari PDI Perjuangan tapi kemudian dukungan masyarakatnya tinggi. Misalnya di Klaten ya, itu ada nama Heri Wibowo. Itu dia bukan dari PDI Perjuangan tapi dianggapnya sebagai jalan tengah di sana untuk bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, 2 contoh tadi itu cukup menggambarkan bagaimana terjadi pergerakan yang luar biasa di Jawa Tengah. Karena di satu sisi PDI Perjuangan juga tidak ingin kehilangan bahwa Jawa Tengah adalah kandang mereka, tapi di sisi yang lain nampaknya nama Joko Widodo berkibar di sana. Memang menariknya adalah pada saat ditanya top of mind, itu nama Kaisang nggak muncul, karena artinya
masyarakat di sana tuh belum paham tuh, ini kira-kira Kaisang maju di Jawa Tengah, di Jakarta atau di Surabaya. Tapi pada saat dipaksakan nama itu ada, udah nih namanya Kaisang ada, ini gimana? Keterpilihannya ternyata bahkan melebihi jagoannya Pak Jokowi, Ahmad Lutfi gitu ya. Bahkan kita tidak melihat nama Wali Kota Semarang dulu, Mas Hendy ya. Justru yang ada adalah Komandante Bambang Pacul gitu. Nah, kita cerita sebelumnya juga kenapa hal ini bisa terjadi pada saat jauh sebelum Pilpres, bahkan di Jawa Tengah juga ada fenomena banteng versus celeng. Pada saat ada yang ingin Ganjar, tapi ada juga yang menolak Ganjar Pranowo. Betul. Dan banteng celeng itu benar-benar membelah dua PDI Perjuangan waktu itu. Walaupun kemudian Ibu Mega berhasil menyatukannya, tapi kan tidak maksimal juga. Dan akhirnya kita lihat dalam perhelatan pilkada di Jawa Tengah, nama-nama jagoan yang dimunculkan biasanya oleh PDI Perjuangan itu mendapat tantangan tersendiri, bukan dari partai lain justru, tapi juga dari masyarakat. Munculnya Heri Wibowo di Klaten atau Bre di Solo, bahkan tiba-tiba ada nama Kaisang yang out of the box ya, tidak dalam pengkaderan PDI Perjuangan, itu bisa menyeruak dan kemudian menjadi tertinggi di antara yang lainnya. Nah ini memang sebuah fenomena yang harus bisa diantisipasi oleh PDI Perjuangan. Ini agak berbeda memang kalau kita geser sedikit ke Bali ya, kandang banteng yang lain. Ini otomatis hampir semua kabupaten kota itu baik pileg maupun pencalonan pilkadanya itu dikuasai oleh PDI Perjuangan. Sementara di Jawa Tengah ini sudah mulai muncul nama-nama baru, terutama beberapa nama yang juga coba mendorong atau mendobrak dominasi banteng, seperti misalnya tadi disebut juga Pak Sudaryono, Gerindra itu juga tiba-tiba muncul. Jadi artinya sudah mulai berani ini partai-partai politik lain untuk mencoba merebut kandang banteng. Not to mention misalnya PKS yang juga besar di Solo, kemudian ada beberapa daerah yang juga besar. Jadi artinya bila kemudian PDI Perjuangan tidak mulainya agak terlambat untuk mengkonsolidasi Jawa Tengah, ini juga mesti diwaspadai. Munculnya Bambang Pacul atau Mas Bambang Wuryanto itu menurut saya juga menjadi tanda tanya juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena kenapa hanya Bambang Pacul yang muncul, sementara Jawa Tengah itu kan banyak sekali nama-nama tokoh lainnya, bupati, wali kota dari PDI Perjuangan yang memang bagus-bagus. Sebut aja misalnya dari Wonogiri, kemudian dari daerah-daerah lain gitu kira-kira. Baik, Bang Hensat. Pertanyaan terakhir tadi mungkin bisa langsung dijelaskan, dijawab oleh Mas Seno. Kenapa Mas Seno hanya nama Pak Bambang Pacul saja yang keluar, padahal ada kandidat potensial lainnya yang dimiliki oleh PDIP di sana? Dan yang kedua mungkin juga bisa diberikan pandangan terhadap hasil survei ini, karena ini begitu menjelaskan bahwa suara dari para pendukung banteng di kandangnya sendiri tidak cukup solid ternyata kalau kita melihat menjelang Pilkada Jawa Tengah saat ini. Silakan Mas Seno. Mas Seno, mohon maaf, sepertinya masih di mute. Kami belum bisa mendengar suaranya. Ya, silakan Mas Seno, mungkin boleh dicoba kembali. Mas Seno masih bisa mendengar suara saya? Kami belum bisa mendengar suara Mas Seno. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu. Kami coba kembali nanti akan mengontak Mas Seno lagi untuk bisa memperbaiki komunikasi. Tapi Mas Awi bisa berikan pandangan karena kita tahu kader P3 ini berpasangan dengan PDIP sebagai gubernur dan juga wakil gubernur yang kemarin di Jawa Tengah. Melihat hasil seperti ini, bagaimana menentukan langkah P3 selanjutnya? Apakah akan kemudian kembali mengajak bekerja sama PDIP, Mas Awi? Ya, melihat hasil survei LSI itu ada kebanggaan tersendiri bagi Partai Persatuan Pembangunan karena salah satu kadernya yakni Tad Yassin Maimun atau Gus Yassin, mantan wakil gubernur, itu menduduki urutan 3 besar dalam survei elektabilitas, yang mana angkanya mungkin tidak terlalu jauh dengan yang lain, dan ini menjadi modal bagi Gus Yassin untuk bisa running dalam pilkada, baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil. Jejak elektabilitas dari Gus Yassin, jejak dari elektabilitas Gus Yassin itu ada, terbukti ketika beliau
maju sebagai calon anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu 2024 yang lalu, beliau memperoleh suara yang tertinggi di Jawa Tengah. Tentunya ini modal elektabilitas dari Gus Yassin. Soal pilihan koalisi, tentu Partai Persatuan Pembangunan karena tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri, maka sudah dipastikan P3 akan berkoalisi dengan partai-partai untuk memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang 10 2016. Mengenai koalisinya siapa, sampai hari ini proses penjaringan calon gubernur di Jawa Tengah masih terus berlangsung dan P3 belum memutuskan sikap siapa yang akan diusung. Namun ketika ada kader internal yang memiliki elektabilitas tinggi dan mampu bersaing, tentu akan menjadi prioritas bagi P3. Baik, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan termasuk minta pandangan dari Mas Seno. Kami coba perbaiki kembali komunikasinya, melihat bagaimana persiapan dari PDIP, melihat suaranya sepertinya juga cukup terbelah di sana. Apakah memang tidak cukup solid suara PDIP di kandang Banteng dan mengapa hanya Mas Bambang Pacul saja yang menjadi satu-satunya calon hingga saat ini yang mungkin masih menyeruak. Tadi dikatakan juga oleh Mas Henry Satrio. Kita akan jeda sejenak tapi saat lagi kami kembali.